lini 1, lini 2, lini 3. Lini 1 kita mesti cari dulu, cari sebabnya kenapa disfungsi ereksi, ubah gaya hidupnya, education, diberikan pembelajaran bagaimana, nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa, olahraga, dan sebagainya. Lalu setelah ini kita tetap harus memberikan pengobatan pada lini 1, yaitu diberikan PD5 inhibitor asal tidak ada kontraindikasinya. Atau boleh diberikan vacuum device, tapi umumnya kita berikan ini. Lalu kalau ini diberikan dan selalu tidak berhasil, kita boleh naik ke lini 2, yaitu injeksi intracavernos atau MUSE, masukkan obat lewat ultra. Kalau ini gagal, kita ke lini 3 dengan pemasangan prostesis. Jadi pengobatan kedok harus runtut, tidak boleh langsung kedua atau langsung ketiga dan sebagainya. Ini penelitian daripada penggunaan sildenafil setrat. Viagra sildenafil setrat dapat membantu laki-laki untuk membantu tingkat kekerasannya menjadi erection hardness scoring grade 4. Kira-kira 3 dari 5 laki-laki, berarti kira-kira 60% tingkat keberhasilannya. Ya, 94% daripada yang erection hardness scoring 4, dia berhasil successful intercourse 94%. Berarti tetap ada 6% yang gagal. Ini sildenafil setrat, efektivitas pada pria yang mempunyai penyakit penyerta. Pada penyakit diabetes, kalau kita tambah dengan pengobatan sildenafil, dia akan mendapatkan benefit yang jauh lebih besar, 17% dibanding dengan placebo. Kalau hipertensi 19,5, dengan isemik 17, dengan depresi, dengan antidepresan dan sebagainya. Jadi komorbid ini pun kalau kita berikan PD5 inhibitor sildenafil setrat, dia akan mendapatkan benefit yang jauh lebih tinggi dibanding dengan pengobatan placebo. Ini yang mengartikan bahwa ini ada gunanya pemberian sildenafil setrat. Ini ada penelitian menggunakan sildenafil setrat 25 mg, 50 mg, dan 100 mg. Ternyata angka keberhasilannya, peningkatan daripada baseline ini, dia akan meningkat makin dosisnya yang optimal 50 mg dapat 1 sekian, dan 100 mg mempunyai tingkat keberhasilan 1,30. Benefit daripada sildenafil pada pasien dengan penelitian IIQ ini pada organik ternyata hampir lipat 2. Pada campuran psikogenik dan organik juga demikian, 3,7, psikogenik aja 37. Pada kondisi disfungsi ereksi ringan, sedang juga demikian. Mereka mempunyai efektivitas yang bagus. Ini take home message-nya. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan pria untuk mengadakan dan mempertahankan penis yang cukup baik ereksinya untuk hubungan seksual yang memuaskan. Pengobatan lini 1 pada disfungsi ereksi adalah PD5 inhibitor yang harus tidak mempunyai kontraindikasinya. Pada penelitian yang terbaru saat ini, sildenafil adalah pengobatan yang sangat efektif untuk pria dengan disfungsi ereksi dan mempunyai toleransi yang baik. Demikian presentasi saya, waktu saya kembalikan pada Bu Imelda. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mungkin nanti lanjut ke tanya jawab. Terima kasih. Di ruang itu ya. Kepuasan seksual terbesar telah dilaporkan pada kekerasan ereksi grade 4. Kekerasan ereksi grade 4 adalah tujuan terapi para pria dengan disfungsi ereksi. Berdasarkan studi klinis, Viagra merupakan pilihan terapi disfungsi ereksi yang paling mungkin menghasilkan ereksi grade 4. Viagra, hasil telah terbukti.
Iya, Bapak Ibu teman sejawat apoteker se-Indonesia, kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Nugroho yang luar biasa mengenai hubungan disfungsi ereksi dan penyakit komorbiditas yang menyertainya. Bapak Ibu teman sejawat sekalian, jika ada pertanyaan mengenai yang dipaparkan oleh Dr. Nugroho, boleh mengetiknya sekarang di kolom Q&A. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sesi diskusi. Kemudian kita akan lanjutkan seminar kita hari ini bersama Apoteker Ika Puspitasari yang akan membahas meningkatkan peran apoteker dalam deteksi dini disfungsi ereksi. Selamat siang, Ibu Ika. Siang, Bu Imelda dan teman-teman sejawat sekalian. Iya, Apoteker Ika Puspitasari MSI PhD ini adalah apoteker yang luar biasa, menyelesaikan pendidikan S1 farmasinya di UGM, apoteker dan S2 juga di UGM, kemudian menyelesaikan S3 biomedik di School of Biomedical Sciences Monash University Australia, kemudian menyelesaikan postdoktoralnya di Faculty of Medicine Yale University USA. Beliau juga menjadi seorang dosen di Fakultas Farmasi UGM. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ibu Apoteker Ika Puspitasari, MSI PhD. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Apoteker Imelda dan teman-teman sejawat sekalian. Izinkan saya untuk share konten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan peran dari kita semua atau peran dari apoteker ya dalam deteksi dini terjadinya disfungsi ereksi. Seperti tadi pernah disampaikan oleh Dr. Nugroho Setiawan bahwa ternyata ya banyak sekali faktor yang berperan sehingga kita sebagai apoteker mestinya nantinya akan mampu berkomunikasi dengan pasien dan juga mampu berkolaborasi dengan dokter ya terkait dengan deteksi dini untuk disfungsi ereksi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan antara lain nanti kita akan melihat latar belakangnya, mengapa sih kita penting untuk bisa membantu teman-teman sejawat klinisi khususnya dokter-dokter andrologi dalam tadi ya deteksi dini dan mengantarkan atau merujukkan pasien-pasien yang memiliki kemungkinan untuk disfungsi ereksi karena kita tahu bahwa ternyata terjadinya disfungsi ereksi tadi bisa memicu terjadinya cardiovascular arterial disease ya, atau CAD semakin lama semakin meningkat. Kemudian bagaimana dengan kondisi dan obat yang berpotensi untuk memicu terjadinya disfungsi ereksi. Kemudian peran apoteker kita ini seperti apa, kemudian hambatan-hambatan yang harus kita ketahui dan bisa menjadi dasar kita bagaimana kita nanti menentukan strategi, kemudian alur apoteker dalam deteksi dini disfungsi ereksi, kemudian tips dari komunikasi kita, dan juga bagaimana dengan contoh cara komunikasinya, dan saya akan memberikan 2 contoh kasus biar nanti teman-teman akan memudahkan, walaupun saya tahu ini teman-teman sejawat ini kan pastinya sudah praktek jauh lebih lama dibanding saya, dan terakhir adalah take home message yang perlu kita renungkan bersama. Sebagaimana tadi dinyatakan bahwa terjadinya disfungsi ereksi ini kan semakin hari semakin meningkat. Kemudian ini ada penelitian di Yunani dan Spanyol pada 2013 yang menyatakan bahwa ternyata memang tadi kan sudah dinyatakan bahwa faktor-faktor penyakit yang juga ternyata memicu terjadinya disfungsi ereksi antara lain adalah hipertensi, hiperkolesterol, kemudian diabetes mellitus, kemudian juga nanti obat-obat dari prolanis ini ya, atau pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, kemudian hiperkolesterol serta diabetes mellitus sendiri itu juga akan memicu terjadinya disfungsi ereksi. Jadi tidak hanya penyakitnya, tetapi ternyata obatnya pun juga akan berkontribusi. Oleh karena itu kita harus mampu ya untuk membantu pasien-pasien kita. Dan dari penelitian ini juga dinyatakan bahwa